Kembali kami datang menyampaikan salam hangat kami dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada pada saat ini, sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, alangkah indahnya kalau kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu sepanjang hari. Kami boleh bekerja, kami boleh bercanda ria dengan teman-teman, bertukar pikiran, dan banyak hal yang boleh kami lakukan. Atas segalanya Tuhan, biarlah itu menjadi bagian hidup dan sukacita kami. Sebelum kami beristirahat malam, kami mau mendengar firman-Mu ya Bapa. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguduskan kami, mengurapi kami, sehingga kami layak bersekutu dengan firman-Mu. Terima kasih di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak HKBP adalah dari Yesaya 42 ayat 1 sampai 9, dan yang menjadi pembimbing renungan kita adalah dari ayat 9. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak ku beritahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Hal yang baru hendak ku beritahukan. Tidak jarang ada orang hanya menceritakan masa lalu atau keberhasilannya saja. Jangan-jangan kita ikut juga seperti itu. Sepertinya tidak ada sesuatu yang lain, sesuatu yang dapat dialaminya pada saat ini, apalagi besok dan hari yang akan datang lagi. Mengapa ya? Kok bisa terjadi seperti itu? Apakah golongan ini hanya menghargai masa lalu, kemudian masa sekarang tidak berarti, dan masa esok sama sekali tidak menjanjikan apa-apa lagi? Jika demikian, pasti dia hidup tersiksa menjalani setiap detik waktu yang terus berjalan. Di sisi lain, ada juga orang yang hanya mencari hal-hal baru, berita baru, daerah baru, makanan baru, teman baru, barang-barang baru. Biasanya orang seperti ini akan mudah merasa bosan, jarang mau mempergunakan sesuatu 2-3 kali, dan cenderungnya selesai pakai, buang, biarkan saja, atau tidak terurus dan terabaikan lagi sedemikian. Saya tidak tahu di golongan mana masing-masing kita di dua golongan ekstrim yang tadi. Namun jika dia mati, efek akhir dari keduanya, sikap ini tidak baik. Dan karena itu barangkali di dunia sekarang ini banyak orang yang senantiasa resah jika prestasi masa lalunya tidak dihargai orang pada saat ini, dan tidak mau lagi berprestasi baru. Sebagian tidak terpuaskan karena selalu yang diinginkannya hal-hal yang baru. Kehidupannya sepertinya hanya kehidupan yang eksploratif saja. Belajar dari firman Tuhan pada malam hari ini, sebagaimana bacaan kita, bahwa masa lalu tidak terabaikan sampai sekarang, dan masa yang akan datang pun juga sesungguhnya sudah dimulai sekarang ini. Tidak ada interupsinya atau putusnya. Dahulu dinubuatkan, tentu belum jadi pada saat itu, tapi sekarang sudah terjadi dan sedang dialami.
Berarti masa lalu dengan sekarang ada kaitan. Itu tidak terlepas. Kemudian yang sedang dialami itu adalah yang baru, yang telah dinubuatkan pada masa lalu. Namun pada saat yang sama ada lagi dinubuatkan yang tentunya nanti akan dirasakan atau diwujudkan. Seperti itu kehidupan setiap orang yang mengimani tuntunan Tuhan, bahwa masa lalu itu tetap berharga dan itu ada hubungannya sekarang dinikmati, tapi pada waktu yang sama kita sedang menantikan juga sesuatu yang baru, dan itu adalah nubuatan atau pemberitahuan dari Tuhan melalui hamba-Nya. Itu artinya bahwa dalam kehidupan masa sekarang ini kita berjalan, kita menikmati apa yang sudah dilakukan dan menantikan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Karena itu tidak harus menyesali masa lalu atau hanya membanggakan masa lalu, terputus kehidupan itu untuk sekarang, dan sebaliknya tidak hanya mencari-cari sepertinya tidak menghargai yang sekarang dan masa yang lalu lagi. Karena itu kehidupan kita adalah kehidupan yang terus berjalan dan menikmati terus menerus dan berharap akan terus ada hal yang baru yang diberitakan Tuhan. Oleh karena itu hidup manusia adalah di dalam masa yang telah dinubuatkan dan yang sedang dinubuatkan juga. Yang telah dinubuatkan menjadi kenyataan, dan dalam kenyataan itu ada lagi nubuatan yang baru. Karenanya, sobat renungan malam Shalom, masa lalu tidak menjadi tidak perlu, dan masa kini pun tetap berharap untuk hal yang baru. Untuk itulah kata firman Tuhan pada malam hari ini, sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Tuhan akan memberitahukan sesuatu yang baru, entah dia langsung ke dalam pikiran kita atau melalui orang tertentu menyampaikannya kepada kita. Tidak kurasa kurusu mencari yang baru, melainkan menantikan dan memahaminya, sebab Tuhan akan memberitahukan kepada setiap orang beriman. Nikmatilah keadaan sekarang yang adalah buah masa lalu dengan rasa syukur. Nantikan, bukan dikejar, sekali lagi bukan dikejar, sesuatu yang baru nantikan. Hiduplah dalam semangat, bersyukur dan berharap. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami tidak hanya mengenang, membanggakan masa lalu saja, atau hanya mengejar sesuatu yang baru yang belum tentu berguna untuk kami. Tapi biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberi kami ketabahan bersama dengan Roh-Mu, menikmati apa yang sudah kami capai, dan di saat yang bersamaan juga kami menantikan apa yang Tuhan akan berikan lagi, dan itu sesuatu yang baru. Berilah kami hati yang taat dan bersyukur. Berilah kami juga ketenangan dalam jiwa kami selagi kami menjalani hidup ini. Dan malam ini pun ketika kami beristirahat Tuhan, biarlah dalam pemeliharaan kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu ya Bapa. Saudara-saudara kami yang beristirahat selama ini karena kurang sehat, tidak bisa bekerja, Tuhan, malam ini kami mohon dalam doa kami, kiranya Engkau memberikan kelegaan, pemulihan, dan terutama keteguhan hati berharap hanya kepada-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan doa ini dalam tangan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya.
Amin.